Oke, teman-teman sekalian, oke, sabarang, saya mohon maju ke sini, Bang. Sabarang, please. Oke, Ustadz Haidar, terserah, alhamdulillah antum di sini kita seneng, Usli di sini seneng. Kalau antum harus kembali beristirahat, kita semua tetap bersama antum hatinya, tetap bersama di dalam cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Tapi pokoknya anytime, tidak apa-apa. Sopo? Pak Haidar ulang tahun. Wes saiki nek wong Islam ulang tahun iki piye ya carane ya? Masa terus panjang, masa ngono kuwi ya ora cocok. Ustaz kul syai'an qalilan Ustaz. Ya Allah, syukran sama yang ingat saya ulang tahun. Saya dari pokoknya tahun-tahun terakhir ini setiap kali ulang tahun orang pada mengucapkan ulang tahun. Sementara saya merasanya setiap saat itu adalah saat yang baru. Sebetulnya seperti itu. Setiap hari adalah hari baru. Nggak tunggu tahun tuh sebetulnya. Jadi setiap saat dari kita itu, setiap saat adalah saat yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk direnungkan. Yang pasti saya sangat bahagia bersama-sama dengan Cak Nun dan teman-teman Ma'iyah ini. Sulis juga kelihatan benar, Sulis begitu gembira. Insya Allah kita bisa diringankan untuk ketemu lagi, untuk bisa menikmati Ma'iyah ini, kebersamaan kita ini. Insya Allah kita merasakan betul kebersamaan dalam hampir semua, dalam hati, dalam pikiran, dalam harapan, dalam semua kita sebetulnya bersama-sama. Katanya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan senantiasa bersama-sama dengan yang kamu cintai. Insya Allah kita seperti itu. Ya, insya Allah. Tepuk tangan semuanya teman sekalian. Jadi dua lagunya Mas Doni sama Mas Yang tadi adalah hadiah ulang tahun untuk beliau. Cuman Allah merahasiakan selama dilakukan. Setelah selesai lagunya baru, oh itu tadi untuk ulang tahun beliau. Gitu ditanya. Terus gampang diatur sembarangan. Gitu ya Allah, alhamdulillah. Dan Allah itu memang selalu beri kejutan-kejutan seperti itu. Makanya husnudzon terus lah. Jangan khawatir, husnudzon terus. Selalu sangka baik sama Allah. Dan Allah senang disangka baik. Maka apa yang kamu sangka yang sebenarnya Allah tidak rencanakan untuk seperti itu, Allah akan kasih karena kamu menyangkanya. Gusti Allah kata ngekek aku bojo iki. Ngono ta? Misale ya, terus malaikat ngomong, "Cari sopo?" Aku turun krungu. Terus diginiin sama Tuhan, "Meneng." Gitu. Dia sudah sangka baik sama aku, ayo sana cariin. Gitu. Gitu kisahnya gitu tuh Mas. Asik tuh itu. Neng Ma'iyah ana malaikat dijundus komburi gitu. Ya itu gambaran secara materialnya manusia. Sudah pasti adegannya tidak seperti itu. Itu X dan Y dalam matematika kan begitu kan. Tapi kan kita harus memahaminya dengan bahasa kita kan begitu. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya mohon sebelum sabrang kita kenalan sama antum deh. Sama antum silakan mesti Anda perkenalkan diri dengan teman Anda, kemudian tolong diumumkan kok bisa sampai ke sini, asal usulnya bagaimana. Ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya dan teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya sendiri Haris Yaimo. Kebetulan nama saya dari Jawa, asli Papua, gitu. Jadi ceritanya kenapa sampai nama itu bisa melekat pada diri saya, itu pada saat ibu saya bersalin di rumah sakit. Kebetulan susternya itu orang Jawa, jadi titip namanya itu ke saya seperti itu. Cerita singkatnya seperti itu. Biasanya kan kalau
identik nama Papua itu kan ada yang Markus, Lukas dan lain-lain kan seperti itu. tapi kalau hari ini kalau saya namanya Aris. Nah di sini ada teman saya mungkin juga bisa kenalkan nama. Mungkin waktu saya berikan kepada teman saya. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Jadi kalau nama saya Lazarus Go. Jadi nama tambahan di Jawa sini Mas. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Kenapa sampai kami bisa hadir di tempat sini? Kebetulan tadi ada abang kami juga yang tadi ajak kami, katanya ada acara seperti begini. Jadi kalau belum tahu, mari kita sama-sama pergi, biar kami juga tahu sama-sama begitu acaranya. Nah sampai di sini luar biasa, kami rasa apa yang namanya kebersamaan itu kami rasa di sini. Mungkin itu sampai kami bisa tiba. Abang kami adalah abang Pak Iskandar Yasin yang pakai topi kerudung yang mengajak kami ke sini. Ono arek lanang kudungan ini. Sini mas, sini mas, supaya Anda bisa memperkenalkan. Silakan mas. Di situ aja. Oke, alhamdulillah ya. Silakan mas, silakan terus. Nah, sehingga kami juga bisa sampai ke sini. Ya, terjadi seperti begini panjang lebar, dan mudah-mudahan kita bisa tegur di jalan. Kemudian kalau bisa ketemu ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa kita sama-sama lagi seperti itu. Terima kasih. Teman-teman sekalian, seperti Anda ketahui di Jogja ada masalah-masalah yang seperti itu yang bisa membuat kita benturan di jalan, terutama antara orang Jogja dengan teman-teman dari timur kan begitu. Dan itu sudah pasti tidak dikehendaki oleh kedua-duanya. Kita semua ingin suatu situasi yang semuanya bisa dijahit kembali menjadi satu menjadi satu komposisi yang indah dan saling berfungsi satu sama lain. Mudah-mudahan malam hari ini Anda akan lihat bagaimana mereka sangat menerima Anda. Ya, mereka sangat tapi sangat welcome, tepuk tangan dengan tulus, tetapi kayaknya belum tulus benar sebelum Anda nyanyi. Kayaknya seperti itu. Menurut rakyat bagaimana? Mas Haris ya, Mas Haris ya. Anda nyanyi apa saja, pokoknya ya, syukur kuncinya bisa ditemukan. Nanti saya selama hidup baru ini tadi saya ditanya kuncinya apa ya. Aku mangkat di kuncinya mas. Nah terserah mas, bagaimana? Apa mamam tolong mamam di atau sampai spontan aja, enggak masalah. Mudah-mudahan kayak Kanjeng bisa. Apa aja terserah, mau reggae mau apa. Nyanyi apa? Ya, lagu Oke, Sajojo. Jangan pernah mengalami sesuatu meskipun hanya 1 menit, 1 sekon tanpa Anda mendapatkan ilmu yang membuat Anda lebih ringan dan lebih bermanfaat. Jadi apakah Anda siapa yang pernah menyangka bahwa Anda akan bertemu dengan beliau berdua? Siapakah yang bisa merencanakan bahwa akan ada lagu 2 tadi oleh beliau? Semua yang kita alami malam hari ini semuanya adalah rahmat Tuhan, dan kita tidak pernah merencanakannya. Maka jangan pernah sekali-sekali putus asa hanya karena engkau tidak bisa melihat ke depan. Karena di depan itu banyak kemungkinan. Semakin kamu dekat sama Tuhan, kemungkinan di depanmu juga akan banyak kehadiran Tuhan di dalam kemudahan hidupmu. Ya gitu. Sampai tetap di sini aja, siapa tahu nanti akan ada teh sama kopi lewat. Gitu. Siapa tahu itu sebuah bahasa, itu langsung dapurnya sibuk sekarang kan gitu. Ya tenang aja Anda. Tenang aja. Jadi Anda nikmati di sini Mas ya. Anda tenang aja di sini, tenang aja. Abang kalau mau di sini juga kita anytime kita persilakan, tidak ada masalah. Karena di sini benar-benar tidak ada ukuran apa-apa kecuali persaudaraan dan cinta yang tulus. Tidak ada yang lainnya. Oke.
Terakhir sekali sebelum saya minta Sabrang untuk memimpin sesi berikutnya. Woi, arep dadekke jumenengan ratu ya. Jadi kalau Cak Fuad yang kemarin hadir ke sini ya bulan ini kumpulan Anda, Mas Haris sama Mas Lasarus, semuanya, Ustadz Haidar, Sulis, semua itu disebut al-mutahabbina fillah. Haknya panjang al-mutahabbina, tapi kalau Anda ngomong dalam irama Indonesia enggak usah panjang, enggak apa-apa. Itu kalau Anda ngomong bahasa Arab, al-mutahabbina fillah. Sama dengan insya Allah itu tidak harus langsung taat kepada tajwidnya. Kalau taat kan alif fathah ketemu hamzah itu 3 kali lipat panjangnya. Insya Allah. Anak gue pas ning perapatan dalan teko ya insya Allah ya ngelus selak ditabrak uang. Jadi dunia tidak seketat itulah ya. Yang penting hatimu jelas bermaksud baik, kan belajar bahwa kata-katanya keliru-keliru dikit tidak apa-apa. Misalnya Mas Lazarus mengatakan tambahannya di Jawa ini adalah nama Mas gitu ya. Itu tidak ada masalah, memang Mas. Nek di Jawa Timur Cak, Anda Cak, dari Jawa Timur Cak, kalau di Jakarta Bang, Sumatera Bang gitu ya. Kalau di sini Mas. Sebenarnya agak kurang populer Mas itu Mas. Dap. Mulai hari ini Mas ya manggilnya Dap ya. Jadi kalau Anda dipanggil mereka Dap gitu kan ya. Anda yes gitu kan. Oke, bismillah. Mas Abraham ke tengah dong. Sampean ke tengah. Al-mutahabbina fillah itu artinya orang-orang yang bercinta karena Tuhan, yang bersaudara karena Tuhan. Orang yang bersatu di dalam persaudaraan meskipun tidak punya hubungan saudara atau hubungan darah, itu orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda masuk surga pertama kali sebelum yang lain-lainnya. Asik tau gue. Mergo kowe seduluran karo wong sing dudu keluargamu, dudu sedulurmu secara darah. Menurut Rasulullah Anda masuk surga pertama kali itu. Tapi ada kerugiannya masuk surga pertama kali. Kalau saya pilih belakangan supaya tahu persis yang mana masuk surga, yang mana tidak masuk neraka. Masuk neraka kan, jadi saya belakangan aja lah delok. Oh Mustafa kok carry ya? Bisa ngomong ngono gue. Gitu. Jadi saya belakangan aja lah gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya berikan kepada Sabrang karena kita punya tamu-tamu istimewa di malam hari ini. Beliau juga tamu sangat istimewa. Pokoknya Anda tetap di sini. Kalau Anda mau usul, mau nyanyi lagi, tidak ada masalah. Nanti kita nyanyi kalau perlu medley Nusantara. Meskipun kita akan seleksi mana yang penting-penting. Kita tidak peduli keadaan mau bagaimana. Kita cinta, yang penting kita cinta. Kalau kita bisa dandanin, kita dandanin. Kalau kita nggak bisa, ya mau bagaimana. Dan gitu. Kalau kita dimintai tolong, kita pasti akan menolong. Tapi kalau nggak dimintai tolong, masuk nyelotong menolong. Kan begitu kan. Jadi oke. Yang penting kita terus meneruskan cinta kita kepada Tuhan, Muhammad, siapapun utusan-utusannya, kepada tanah yang diciptakan Allah, kepada air dan alam semesta, dan siapa saja para makhluk termasuk jin. Jangan dibenci. Nggak usah diusir-usir. Saya yang repot. Akhirnya larinya ke tempat saya. Ngapa gue rene diusir kula? Lah aku mesti ngrasui wong. Lah terus ngrasui napa? Masa kula ngrasui kire? Ayo kula, yo ngrasui wong ngono lho. Malah ngono kuwi. Wah, ya toh. Njung ngrasui wong, akhirnya diusir sama wah, bos melayu terus nanggon aku. Ngapa kok udah ngumpul lagi diusir aku loh. Saya bilang, loh mbahmu dulu kan pegawainya Nabi Sulaiman, kok kamu diusir sama cucunya Sulaiman? Nah mereka nggak pernah tahu kok gitu. Karyawannya Nabi Sulaiman itu kebanyakan jin. Yang menyayangi Nabi Sulaiman ketika anaknya lahir cacat itu yang bersimpati jin-jin. Nanti tak ceritain panjang lebar tentang jin ya. Dan nanti saya akan kirim satu ke rumah masing-masing. Ke rumah masing-masing ya. Asal kerjasama dengan fair dan demokratis gitu ya. Tapi jangan mengutuk
Karena jin disebut selalu lebih dulu daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, selalu jin dan manusia, jin baru manusia, kecuali satu surat At-Taubah di mana manusia disebut duluan untuk konteks yang berbeda. Jadi ini kapan-kapan jin kita tuntaskan. Karena sangat banyak yang datang ke sini seneng nek rene. Jin-jin itu seneng mendengarkan dengan senang karena jin itu kan diwan. Karena di sini satu-satunya umat manusia yang tidak mengutuk-ngutuk mereka. Kita bersahabat dengan batas masing-masing, taat sama aturan-aturan dan pagar-pagar yang dibikin oleh Tuhan. Tapi kita mencintai mereka semua. Nabi mereka sama dengan Nabi kita. Nabi kita Muhammad, Nabi mereka juga Muhammad. Apakah Muhammadnya jin sama dengan Muhammadnya Muhammadnya manusia? Nanti tak kasih tahu secara pribadi. Kapan-kapan. Kalau supaya tidak masuk YouTube dulu. Enggak khawatir kok cari, wah Cak Nun ternyata ngingu jin. Lu jin kok diingu ya lho. Wedhus saya apa rare? Berarti tersinggung berat jin itu kalau disebut ngingu jin, coba. Itu kan menghina itu. Jadi jin itu seneng sama saya karena saya satu-satunya membela mereka. Ya apa sih? Loh, kalau mereka marah dengan mudah nanti mereka melakukan sesuatu kepada saya, tapi mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu kepada saya karena saya mencintai mereka dan mereka lebih lagi mencintai saya. Ngono ceritanya. Nek ora percaya tak kirim kan lho.